Perkenalkan, nama saya Muhammad Filfitra Abi dengan NIM 2022-24-0018 akan mengerjakan modul scoring basic. Yang pertama, klik new project di bagian sini, kemudian di SS tutorial, kemudian klik pada bagian ML practitioner. Kemudian pilih pada bagian scoring basic. Jika sudah, klik OK. Kemudian setelah itu klik pada bagian flow. Kemudian setelah itu klik pada bagian flow action. Terus klik pada bagian build all. Biarkan semuanya secara default, kemudian klik build. Kemudian klik pada customer label. Kemudian buka panel, kemudian klik pada menu lab. Kemudian setelah itu eh, pilih bagian high revenue analysis. Kemudian klik pada bagian random forest. Setelah itu klik pada bagian deploy. Terus kemudian untuk bagian model name ganti nama ke random forest. Kemudian klik create. Kemudian eh, klik pada bagian apa, pilih dataset customer unlabeled prepare. Kemudian klik pada bagian skema. Kemudian compare dengan eh, customer label. Kemudian eh, apa, membuat skor receipt. Pertama klik pada bagian random forest di bagian flow, kemudian eh, pilih apa skor di bagian sini, kemudian di dalam di sini input dataset ke customer customer unlabeled unlabeled prepare.
Kemudian pada bagian output datasetnya eh, ganti namanya menjadi customer unlabeled score. Kemudian klik receipt. Kemudian selanjutnya configure score receipt. Yang pertama eh, eh, pilih output explanation checkbox. Kemudian pada bagian computation method pilih bagian yang ICE. Kemudian number of explanation di nomor 3. Kemudian klik run. Nah, jika sudah klik pada bagian flow, maka di bagian sini akan terbuat apa data dataset yang baru. Kemudian selanjutnya inspect the score result. Pertama buka customer unlabeled score. Di sini ada 4 kolom yang baru saja ditambahkan ke dataset, yaitu eh, proba false, kemudian proba true, prediction, dan explanation. Eh, Selanjutnya create a prepare receipt dengan customer unlabeled score sebagai input datasetnya. Klik prepare sini, kemudian klik receipt. Kemudian eh, pilih apa add new step, dan kemudian pilih unnext update. Unnext update, kemudian eh, choose explanation, kemudian set maksimum depth-nya ke 1. Kemudian klik run. Di sini sudah berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Rashid dengan NIM 2022-24-0005 akan menjelaskan mengenai glosari intro to machine learning. Yang pertama, di sini ada algoritma yang dimana di sini seperangkat aturan yang bisa diikuti oleh komputer yang dimana umumnya untuk perhitungan atau memecahkan masalah. Lalu di sini yang kedua ada clustering. Clustering ini kayak pengelompokan. Jadi, kayak pengelompokan bentuk dalam bentuk pembelajaran tanpa pengawasan yang paling umum. Yang biasanya itu dia mengacu sama pengelompokan titik-titik data secara algoritmik, algoritmik dan karakteristik. Terus di sini juga dia biasanya menugaskannya ke dalam kelompok atau cluster. Lalu yang kedua ada fitur. Fitur ini kayak semacam
ada masukan, ada variabel independen, ada variabel atau independen untuk masalah pembelajaran mesin. Lalu yang keempat di sini ada label yang di mana label ini yang diberikan pada setiap baris dalam keluaran model pembelajaran mesin. Lalu yang kelima ada machine learning. Machine learning ini kayak caranya komputer untuk mempelajari aturan dan hubungan tanpa diprogram secara eksplisit. Terus yang keenam ada model. Di sini model itu kayak kayak file yang telah dilatih untuk mempelajari hubungan antar variabel. Terus di sini juga biasanya dia tuh diawasi. Model itu representasi hubungan antar fitur, input, dan variabel target. Lalu di sini juga hmm, representasi ini dipelajari dengan memakai algoritma. Sebuah model yang dilatih untuk mempelajari hubungan, sedangkan algoritma adalah seperangkat aturan di balik grafik. Lalu yang ketiga ada prediksi, ada prediksi, lalu yang kedelapan ada struktur data di mana datanya yang sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. Contohnya spreadsheet atau basis data relasional. Lalu yang kesembilan ada pembelajaran terawasi atau supervised learning. Ini mana ini sebuah proses di mana kita melatih sebuah model. Lalu yang kedua ada target. Target ini seperti variabel dependent yang ingin diprediksi oleh model pembelajaran terawasi. Lalu yang kedua ada unstructured data atau data yang tidak terstruktur yang dimana datanya tidak sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. Contohnya teks, gambar, dan video. Lalu yang ke-12 ada unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawasan. Yang dimana di sini dia biasanya alih-alih mencoba memprediksi nilai variabel target, model pembelajaran terawasi ini ditujukan untuk menemukan pola atau kelompok tersembunyi dalam data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.